aku kaget, mereka pasti dari mall yang berada di seberang jalan. Mereka terlihat asik berbicara. Perempuan itu malah bergelayut manja di lengan suamiku. Sedangkan ibu membawa tentengan hasil belanja mereka. Ah, pemandangan yang membuat hatiku ngilu. Ada perih di dadaku saat menatap wajah suamiku yang penuh dengan senyuman. Bahkan sehari ini dia tak memberi kabar apapun padaku. Mereka duduk tidak jauh dari tempat kami duduk. Amira, sepertinya aku harus secepatnya pergi. Ada Mas Yoga dan perempuan itu di sini. Ada mertuaku juga. Aku berbisik pada Amira. Ada apa Riana? Kok wajahnya jadi pucat seperti itu? Mas Chandra menatap heran padaku. Amira melihat ke arah suamiku dan juga perempuan itu. Ada suami Riana, Mas. Sontak Mas Chandra mengedarkan pandangannya menuju arah tangan Amira. Oh, ada mereka di sini. Tidak usah khawatir Riana, mereka tidak akan tahu apa tujuan kita di sini. Baiklah, kalau begitu kita pergi saja Riana. Amira berdiri mengajak untuk meninggalkan kafe itu. Aku dan Mas Chandra berdiri. Belum sempat kami membayar pesanan, ada suara perempuan memanggilku. Padahal aku sudah berupaya untuk menyembunyikan wajahku dari mereka. Bah, Riana, perempuan itu ternyata melihatku. Aku terpaksa menoleh pada mereka. Semuanya ada di sini. Kebetulan sekali, aku berupaya bersikap biasa saja saat melihat mereka. Mas Yoga langsung berdiri ketika melihat ada aku di sana. Riana, kamu di sini. Abis ngapain? Mas Yoga menghampiriku. Kami abis ketemuan, Mas. Amira dan suamiku saling mengenal. Amira mencoba menjawab pertanyaan suamiku. Ada kamu Amira. Riana nggak ngomong kalau mau ketemuan sama kamu. Kita cuma ngobrol aja kok Mas, iya kan Mas Chandra? Amira mencoba mengajak Mas Chandra bicara. Iya, kami cuma ngobrol dan makan itu saja. Mas Chandra menatap Mas Yoga, terlihat sekali dia tidak suka pada Mas Yoga. Kalau begitu, kami duluan saja ya Riana, Mas. Oh, baiklah. Aku mencoba mengikuti langkah kali Amira dan Mas Chandra, tapi tanganku ditarik Mas Yoga. Untuk tetap tinggal di sana. Lepasin Mas. Aku pulang saja. Tunggu dulu, duduk dulu bareng kami. Tidak Mas, aku mau pulang saja. Tapi Mas Yoga tetap bersikeras memaksaku untuk duduk. Terpaksa aku duduk di samping suamiku. Kalau dia tidak mau gabung sama kita, kenapa kamu memaksa Yoga? Biarin dia pergi. Dasar menantu nggak tahu sopan santun. Ibu mertua memarahiku. Perempuan itu malah tersenyum melihat aku kena marah. Bukan seperti itu, Bu. Cuma aku takut mengganggu acara kalian. Kan aku nggak ikut dari awal. Aku mencoba menjawab sekenanya. Salahmu sendiri, kenapa tidak mau ikut kemarin? Kan Mas sudah ngajakin kamu. Iya, Mbak rugi lo nggak ikut. Aku dibeliin cincin berlian lo sama Mas Yoga. Perempuan itu memamerkan cincin barunya padaku. Rasanya ingin marah. Tapi ada ibu. Hadiah mahal untuk perempuan itu. Sedangkan untukku, sudah lama sekali dia tak memberikan aku hadiah. Sudahlah, untuk apa juga dia ikut, malah nambah pengeluaran Yoga saja, ibu tetap saja menyindirku. Kenapa sih dia tidak pernah suka padaku? Emosiku naik mendengar perkataan ibu. Ibu kenapa sih selalu tidak suka sama Riana? Emang Riana salah apa sama ibu? Ibu menatapku tajam, sepertinya dia tak menyangka aku sudah berani menjawab pertanyaannya. Salah kamu itu jadi menantu saya. Dari awal memang saya tidak pernah suka sama kamu, ditambah kamu itu belum juga bisa hamil. Sekarang di saat anak saya sudah punya rindu dan sebentar lagi bakalan punya cucu, kamunya baru hamil. Bukan salah Riana belum bisa memberikan ibu cucu, itu rezeki dari Tuhan Mah. Aku menatap ibu dengan mata yang sudah mulai basah. Tapi semua ini sudah terlambat, ibu sudah punya rindu, saya tidak suka cucu dari kamu. Perkataan ibu sungguh menyakiti perasaanku. Perempuan itu malah tersenyum bahagia mendapat dukungan dari mertuaku. Sudah, Bu. Ibu kenapa sih? Selalu memarahi Riana. Dia masih istriku Bu. Itu makanya,
Turuti kemauan ibu. Aku sudah tahu maksud perkataan ibu, aku langsung berdiri hendak meninggalkan mereka. Kamu mau kemana Riana? Biar Mas antar pulangnya. Mas Yoga masih tetap menahanku. Cukup, Mas. Aku bisa pulang sendiri. Aku bergegas keluar kafe meninggalkan mereka. Rasanya sakit sekali diperlakukan seperti ini. Aku bahkan tak dianggap sedikitpun. Aku segera melajukan kendaraan dengan cepat, air mataku sudah dari tadi membasahi wajahku. Aku benci perlakuan mereka padaku. Benci pada Mas Yoga yang tidak adil, benci pada perempuan penggoda itu. Ah ibu, andai saja engaku baik padaku. Aku ingin sekali merasakan kasih sayang seorang ibu. Sejak ibuku meninggal, aku sering merindukan kasih sayang seorang ibu. Berharap mendapatkan mertua yang sayang padaku. Tapi nyatanya, dia bahkan sangat membenciku. Aku sedang di dapur, saat Mas Yoga datang. Aku tak mengacuhkan kehadirannya. Dia membalikkan badanku agar menghadap padanya. Kenapa tadi kamu keluar tanpa memberi kabar pada Mas? Apa peduli, Mas? Sedangkan Mas saja sehari ini tidak sekalipun mengabariku. Kemarin Mas sudah bilang kan. Lalu siapa laki-laki tadi? Dia bukan suami Amira. Untuk apa kalian bertemu? Dia penasaran siapa Mas Chandra. Bukan urusanmu. Aku berlalu darinya, menuju ruang tamu. Jawab Mas, Riana, siapa dia dan untuk apa kalian bertemu? Sudah ku jawab Mas, bukan urusanmu, urus saja istri barumu itu. Belikan apa saja yang dia mau, kamu tidak perlu mencampuri urusanku. Ma, kamu ini kenapa semakin lama semakin membangkang? Kalau kamu tidak suka lagi padaku, ceraikan aku sekarang juga. Bibirku bergetar mengucapkan kata itu. Kenapa selalu mengatakan perceraian Riana? Apa kamu sudah tergoda dengan laki-laki lain? Jaga ucapanmu, Mas. Aku bukan perempuan rendahan seperti gundikmu itu. Kalau dia memang menjajakan tubuhnya padamu, kamu yang tidak punya iman. Plak, sebuah tamparan keras Mas Yoga layangkan pada pipiku, rasanya sakit sekali. Terasa sedikit nyeri di bibirku. Ku usap dengan ujung jariku, berdarah. Mataku nanar menatap Mas Yoga. Kamu berani menamparkanku demi perempuan rendahan itu, Mas. Sungguh kamu keterlaluan. Aku tidak sudi lagi hidup denganmu. Besok aku akan mengurus surat perceraian kita. Aku berlari ke kamar, dan mengunci pintunya. Aku terduduk di dekat pintu, mengusap pipi dan bibirku yang berdarah. Aku benci dia. Dia sudah berani main tangan padaku. Aku tak sanggup lagi. Tekadku sudah bulat untuk bercerai. Maafkan Mas. Mas tidak sengaja, tolong buka pintunya Riana. Mas Yoga berupaya untuk membujukku. Pergilah, aku tidak sudi lagi menjadi istrimu. Kamu tidak boleh mengurus perceraian Riana, aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Dia masih tetap menggedor pintu kamar. Aku membencimu Mas. Aku tertunduk menangis. Hatiku hancur. Aku tak kuat lagi. Aku tak bisa lagi memaafkan suamiku. Mas mohon, Ma, tolong keluarlah. Jangan tinggalkan Mas. Mas sangat mencintaimu. Kalau kamu tidak mau bercerai dariku, maka ceraikan perempuan itu. Aku tidak sudi lagi hidup seperti ini. Tidak mungkin, Ma. Mas juga tidak bisa menceraikan Rindu. Kamu egois Mas. Pergilah. Aku muak mendengar ucapanmu. Aku tetap tak membukakan pintu, hatiku rasanya sakit sekali. Laki-laki yang selama ini selalu lembut, tak pernah main tangan. Kali ini hanya gara-gara perempuan itu dia tega menamparku. Aku masih kekeh mengunci diri di dalam kamar. Terdengar Mas Yoga masih berupaya untuk membujukku. Keluarlah, Riana. Mas mohon. Tolong maafkan Mas. Sudahlah Mas, jangan tambah lagi deritaku. Tapi Mas mohon, jangan ajukan gugatan cerai. Mas tidak bisa hidup tanpamu, Riana. Kalau kamu tidak mau menceraikanku, maka aku akan menuntutmu karena menikah diam-diam tanpa izin dariku. Kamu ini kenapa Riana? Kamu mau memenjarakan Mas? Mas ayah dari anak yang kamu kandung. Apa kamu tega? Mas juga tega menduakan diriku, maka untuk apa aku kasihan padamu?
Aku sengaja mengancam Mas Yoga. Aku tahu pasti dia takut masuk penjara karena perbuatannya. Baik, sekarang Mas pergi. Tolong pikirkan lagi ucapanmu. Nanti Mas akan datang lagi, jangan ambil keputusan yang bisa merugikanmu sendiri. Ingat itu, dia masih sempat juga untuk mengancamku.